Ya, selanjutnya pemirsa, hari ini John Hartman akhirnya tampil di hadapan publik Indonesia untuk pertama kalinya sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Momen itu berlangsung dalam konferensi pers perkenalan yang sekaligus menjadi debut resminya sejak ditunjuk PSSI. Dalam kesempatan itu, Hartman menyampaikan pesan emosional tentang kecintaannya pada sepak bola Indonesia, kekuatan pendukung, serta ambisinya mengangkat performa skuad Garuda. Dia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Konferensi pers ini menjadi penampilan resmi pertama Hartman sejak PSSI mengumumkan pengangkatannya pada 3 Januari 2026 sebagai pengganti Patrick Kluivert. Meski agenda perkenalan sempat tertunda 1 hari karena alasan kesehatan dan penyesuaian cuaca sebelum akhirnya terlaksana hari ini. Hartman menjelaskan keputusannya datang ke Indonesia bukan sekedar langkah profesional, tetapi juga pilihan hidup bagi dirinya dan keluarga. Dia menilai proyek Timnas Indonesia adalah proyek yang penuh potensi dan patut diperjuangkan secara serius, dan menyebut visi yang dibawa PSSI sejalan dengan ambisinya untuk membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. Pernyataan paling kuat disampaikan Hartman saat berbicara tentang para pendukung dan masyarakat Indonesia. Dia juga menegaskan jutaan pecinta sepak bola tanah air pantas melihat tim nasional mereka tampil di level tertinggi dunia. An exciting journey coming here with my family to see a new culture, a new country, a new football experience, and I have to thank the President, Eric Thohir, for his trust and his vision, the Exco Committee for their support. This is going to be an exciting project, and together we have some big goals. But more importantly, to the people, the fans, when I looked at the Indonesian opportunity, I felt very clear that this group of fans, these people, they deserve to be on the highest stage in world football. Dan ya pemirsa, kabar yang ditunggu-tunggu supporter Timnas Indonesia akhirnya tiba juga. Hari ini PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih kepala anyar skuad Garuda. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Berita 1 Zulfakar Aidil dan juru kamera Gilang Rahmat. Ya, selamat siang Zulfakar. Bagaimana situasi di sana? Apakah acara masih berlangsung konferensi pers dari PSSI ini? Ya, selamat siang Vini dan juga Rolando. Acara preskon terkait dengan penampilan pertama dari pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman yang disampaikan ini sudah selesai tadi pagi ya, dan ada beberapa hal-hal yang menarik tentunya disampaikan oleh pelatih kepala Indonesia ini, yakni John Hartman dalam debut pertamanya di muka publik. Yang dapat kami informasikan misalnya ini merupakan kali pertama dia tampil di muka publik untuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, dan kontrak awal yang dilakukan oleh PSSI ke John Hartman ini dia dikontrak selama 2 tahun dan ada opsi perpanjangan 2 tahun ke depan. Dan yang paling penting juga Vini dan Rolando, misi utama dari PSSI, mereka mengharapkan John Hartman ini dapat membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Dan ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan pernyataan-pernyataan dari John Hartman. Dia mengaku bahwa melatih Timnas Indonesia ini adalah kesempatan yang paling menarik yang dia dapatkan. Alasannya karena dia melihat potensi dari Timnas Garuda. Dia melihat skuad Garuda ini punya skuad yang kompetitif, lalu juga terkait dengan supporter Indonesia yang luar biasa. Dia mengaku memang sudah tahu kalau supporter Indonesia ini punya fanatik yang luar biasa terkait dengan olahraga sepak bola. Ini juga menjadi hal yang memotivasi dirinya untuk bergabung dan menerima tawaran menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Adapun Hartman juga menjelaskan dia di awal ketika setelah ditunjuk menjadi pelatih kepala ini ada 3 pendekatan utama yang akan dilakukan, yakni mengenai mendengarkan, mengerti, dan bertindak. 3 filosofi ini adalah fondasi utama yang akan dia lakukan di awal-awal atau di masa di mana dia harus lebih banyak mendengarkan terkait dengan masukan-masukan dari para pemain yang memang sudah
berkecimpung di timnas nasional begitu ya, Rolando dan pemirsa. Adapun dia mengaku telah berbincang dengan kapten timnas dan juga dia telah berbincang juga setidaknya dengan 60 pemain kunci lainnya. Jadi sebelum dia dirilis pada hari ini, dia sudah melakukan komunikasi lebih dahulu ya kepada skuad timnas Garuda. Tadi kapten timnas dan juga 60 pemain lain juga sudah dihubungin oleh Hartman secara personal gitu. Dan terkait dengan ekspektasi fans sendiri, tadi Hartman juga menyampaikan bahwa dia mengetahui sekali kalau supporter timnas Indonesia ini punya ekspektasi yang sangat tinggi terhadap dirinya setelah ditunjuk menjadi kepala pelatih. Dia mengaku ekspektasi ini adalah sebuah privilege ya. Artinya dia melihat ini sebagai dorongan ataupun juga ini melihat sebagai motivasi untuk dia lebih bekerja keras dan tentu untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan untuk dirinya. Memang kita ketahui ya, Rolando dan juga Vini, ke depan ada begitu banyak sekali agenda yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia di 2026 ini. Terdekat Rolando, misalnya FIFA Series pada bulan Maret 2026 nantinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini akan menjadi debut pertama Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Ini akan menjadi ajang pembuktian apakah strategi-strategi Hartman yang sebelumnya telah melatih sebagai pelatih timnas Kanada akan dia terapkan kembali ke dalam skuad timnas Garuda di tahun ini. Adapun juga nantinya ada FIFA Matchday di bulan Juni, September hingga bulan November, dan juga terkait dengan Piala AFF 2026 ini juga tadi sempat disinggung bagaimana dia melihat Piala AFF ataupun juga AFC yang akan dilangsungkan oleh Indonesia. Ini dia menyampaikan bahwa menanggapi tantangan juara AFF, dia menyebut AFF akan menjadi ajang yang mengukur kekuatan tim. Artinya dia akan melihat ketika AFF nanti di 2026 untuk melihat seberapa kompetitif timnas Indonesia di kancah ASEAN begitu. Adapun kalau kita ngomong soal rekam jejak dari John Hartman sendiri, dia pernah menjadi pelatih timnas putri Kanada dan telah berhasil membawa timnas putri Kanada ini lolos ke Piala Dunia setidaknya 3 kali, lolos Olimpiade setidaknya juga 3 kali, dan prestasi yang paling teranyar yakni dia membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia di tahun 2022 yang lalu, dan ini juga menjadi rekor atau pertama kalinya Kanada masuk ke Piala Dunia setelah 36 tahun, dan dia saat melatih di Kanada membuat Kanada tak terkalahkan di kualifikasi sebanyak 16 atau maksud kami 17 laga berturut-turut. Kita harapkan ya dengan track record yang cukup cemerlang dari John Hartman ini juga dapat membawa timnas Indonesia tentunya juga asa terkait dengan lolos ke Piala Dunia 2030 nanti. Tentu kita berharap begitu banyak harapan masyarakat Indonesia terkait dengan prestasi-prestasi ke depan, apalagi nantinya akan ada FIFA Matchday ataupun juga Piala AFF di tahun 2026 ini. Rolando, Vini, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Zulfakar Aidil dan juru kamera Gilang Rahmat atas laporan Anda, dan selamat bertugas kembali.